Silakan selanjutnya. Selamat sore, saya Nawir dari Republika. Ini pertanyaan satu, pertama, kan Prof. Mahfud ini kekuatan unggulannya ini di sektor hukum dan besok tema besarnya adalah ekonomi. Apakah Pak Mahfud ini sudah menerima masukan dari pengurus TPN yang notabene Pak Arsyad pengusaha, Pak HT pengusaha, dan Pak Sandiaga pengusaha, dan bagaimana masukannya? Kedua, pertanyaan kedua soal apakah ada dalam tanda kutip senjata pamungkas nih yang akan diungkapkan Pak Mahfud dalam debat besok. Terima kasih. Ya baik, saya jawab dulu ya, nanti silakan ditambahkan dari teman-teman. Pertama tadi dari Mas Gifari ya, dari MNC soal gagasan baru. Yang pasti Pak Ganjar akan melanjutkan fondasi ekonomi yang sudah dibangun dengan sangat baik oleh Pak Jokowi selama 9 tahun terakhir. Jadi Pak Jokowi bagi kami adalah presiden yang sudah sukses untuk mempersiapkan ekonomi Indonesia bisa take off, dan Pak Ganjar adalah orang terbaik atau istilah kami Jokowi 3.0 untuk melanjutkan hal tersebut. Tapi kita sambil berjalan juga punya konsep bahwa ekonomi Indonesia itu harus berkepribadian. Bahwa kalau kita mau menjadi Indonesia emas, pertumbuhan ekonomi 7% itu ada hal-hal yang harus diutamakan. Kita bicara soal ekonomi hijau, ekonomi biru, dan juga ekonomi digital. Termasuk yang keempat juga kita paparkan di dalam visi misi adalah pentingnya industri. Kita punya target juga supaya 25% dari kontribusi PDB kita berasal dari industri yang kuat. Jadi tidak terlepas, berarti ada sektor ekonomi yang bisa dibilang baru, mutakhir seperti ekonomi digital, tapi yang fundamental kuat, manufacturing, kemudian hilirisasi itu hal-hal yang pasti akan kita lanjutkan juga. Jadi gagasan yang akan kami bawa adalah keberlanjutan pembangunan ekonomi dengan memperhatikan sektor-sektor yang upcoming. Seperti tadi kan ekonomi hijau, ekonomi biru ini masih banyak sekali, besar sekali potensinya seperti tadi dijelaskan oleh rekan saya terkait dengan interaksi Prof. Mahfud dengan nelayan. Kita melihat potensi maritim Indonesia ini masih banyak yang bisa kita garap. Jadi gagasan baru kami sebenarnya lebih ke arah membuka dan benar-benar mengoptimalkan potensi yang ada yang selama ini masih belum cukup maksimal tapi sudah di arah yang tepat. Kemudian yang kedua tadi dari rekan dari Republika bicara soal hukum dan ekonomi, betul sekali bahwa Prof. Mahfud adalah ahli hukum seperti tadi sudah dijelaskan, dan pendekatan kami adalah ekonomi yang kuat dibangun di atas fondasi hukum yang kuat. Kepastian hukum, kepastian berbisnis, dan di dalam TPN benar ada banyak sosok-sosok pengusaha yang sudah sukses, yang punya jasa besar juga memajukan perekonomian Indonesia, seperti Pak Haritanu Sudibyo, Pak Sandiaga Uno, Pak Arsyad Rashid, dan Pak Sandi sendiri juga pernah ikut dalam kontestasi sebelumnya sebagai salah satu calon wakil presiden. Jadi kiat-kiat pastinya di dalam TPN kita ada rapat rutin pimpinan TPN yang menghadirkan Pak Ganjar dan Prof. Mahfud, itu masukan-masukan dan ide-ide dan terobosan itu selalu dibahas di sana. Jadi memang kekuatan dari TPN ini, semua unsur yang terlibat itu kita akumulasikan, kita fokuskan untuk performa yang terbaik dari Prof. Mahfud besok. Ada yang mau ditambahkan? Ya, memperjelas, selain melanjutkan, Pak Ganjar juga siap mempercepat. Makanya ada SAT. Pak Ganjar siap mempercepat pertumbuhan ekonomi sampai 7% dan akan menghasilkan 17 juta lapangan kerja baru. Dan ini juga selain percepatan, ada juga perlindungan dari Pak Mahfud. Perlindungan dari hukum yang tadi teman kami sampaikan, Pak Jubir. Jadi Pak Mahfud akan fokus di perlindungan hukum juga untuk pelaku-pelaku ekonomi dari segala sektor, terutama nelayan, petani, kalangan yang langsung ke masyarakat, seperti itu. Pokoknya fokusnya adalah hidup mudah, kerja mudah, harga murah, dan hidup berkah, seperti itu. Mungkin sedikit ditambahkan untuk ekonomi hijaunya, bahwa sebenarnya
yang harus kita pahami, Indonesia ini tidak pernah habis untuk bicara ekonomi hijau. Kita tidak perlu bicara hanya tambang, tidak perlu bicara hanya hutan, bahwa di Indonesia ini banyak yang bisa kita manfaatkan. Contoh, kalau kita bicara sepadan sungai, di sepadan sungai itu kita hijaukan, itu bukan hanya memberi ini tambahan, tapi juga ekonomi kultural untuk masyarakat sekitar. Itu bisa jadi padi, bisa kita tanam padi, bisa kita tanam bahan makanan pokok yang selama ini masih ekspor, yang selama ini masih import ya, itu bisa kita lakukan di situ. Jadi Indonesia ini yang pasti tidak akan pernah habis kalau kita bicara tentang ekonomi hijau. Lalu kedua, untuk pesisir pantai, Pak Mahfud dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri selalu berkomitmen bahwa melanjutkan dan memperbaiki. Ya, jadi kita melanjutkan yang baik, lalu yang kurang itu kita perbaiki. Contohnya seperti pesisir pantai saat ini, kita lihat begitu gersangnya, bagaimana bisa nelayan bisa menghasilkan ikan di sekitar situ. Mereka harus jauh ke tengah laut dengan biaya yang tidak sedikit dan hasil pun tidak memadai. Akhirnya yang terjadi adalah mereka tidak bisa lepas dari hutang-hutang, dari lilitan hutang-hutang rentenir. Tapi bila itu kita manfaatkan, pesisir itu kita hijaukan dengan penanaman mangrove, lalu kita edukasi si nelayan, istri nelayan ini bisa memahami yang namanya manfaat dari mangrove itu sendiri, ditambah lagi dengan tadi internet gratis, itu secara tidak langsung akan menaikkan UMKM mereka juga. Jangan pernah lupa bahwa rumput laut kita ini adalah skala import loh. Rumput laut kita ini sangat bagus. Jadi ini pun bisa kita kembangkan di ekonomi hijau itu sendiri. Dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri sudah berkomitmen bahwa hidup di Indonesia ini nantinya akan, tadi seperti yang Mbak Nadia bilang, hidup nyaman, 17 juta masyarakat akan mendapatkan pekerjaan dan berkah. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami masih membuka satu pertanyaan lagi apabila ada yang ingin mempertajam. Sebagai informasi latar, rekan-rekan semuanya, tadi sedikit saya beri benang merah begitu ya, bahwa fokus utama dari strategi Pak Mahfud MD dalam menjalani laga debat Cawapres